Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salman, NPM 20.12.5044. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih dan hadis hasan. Kitab-kitab yang memuat hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih Khalil Al-Qatan dalam Mabis fi Ulum Al-Hadis mengupakan bahwa di antara kitab-kitab yang memuat hadis sahih adalah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Mustadrak Al-Hakim, Sahih bin Hibban, Sahih Ibnu Khuzaimah. 2. Hadis hasan. Ulama yang mula-mula membagi hadis sebagai hadis sahih, hadis hasan, dan daif adalah Imam At-Tirmizi, sehingga wajar jika Imam At-Tirmizi memiliki peran dalam menghimpun sebagai hadis-hadis hasan. Di antara kitab-kitab yang memuat hadis hasan adalah Sunnah At-Tirmizi, Sunnah Ad-Daud, Sunnah Ad-Darqutni. B. Konten dan biografi penulisnya. Hadis sahih pada awal abad ke-3 Hijriah. Kepedulian terhadap hadis ditandai dengan inisiatif para ulama membukukan hadis secara khusus, yaitu memisahkan antara sabda Nabi Muhammad SAW dengan fatwa sahabat. Orang pertama yang melakukan gebrakan tersebut adalah Imam Bukhari 194 Hijriah sampai 256 Hijriah. Nama lengkap adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Mughirah Ibnu Bardazibah Al-Syafi'i Al-Bukhari. Dilahirkan pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah di Bukhara dan meninggal pada tanggal 30 Ramadan tahun 256 Hijriah pada usia 62 tahun. Ayahnya adalah orang ulama hadis yang pernah belajar di bawah bimbingan sejumlah tokoh termasuk saat itu seperti Anas bin Malik, Ahmad Ibnu Zaid, dan Ibnu Mubarak. Metode Imam Al-Bukhari ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Muslim Ibnu Hajjaj 204 sampai 261 Hijriah. Nama lengkap ia Abu Al-Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Ibnu Muslim Ibnu Qais Al-Qusyairi Al-Naisaburi. Beliau dinisbahkan ke Naisabur karena lahir di Naisabur, sebuah kota kecil di Iran bagian timur laut. Karena lahir di Naisabur, sebuah kota kecil Iran di timur laut, tahun 204 Hijriah, beliau juga dinisbahkan kepada nenek moyangnya atau kabilah, yaitu Qusyair Ibnu Ka'ab Ibnu Rabi'ah Ibnu Sa'sa'ah, sesuatu keluarga keturunan bangsawan besar. Beliau berhasil mengarang kitab hadis yang terkenal dengan Sahih Muslim. Dalam muqaddimah kitab tersebut dapat melihat motivasi Imam Muslim menyusun kitabnya, antara lain untuk memenuhi permintaan murid-muridnya yang meminta beliau untuk menulis hadis dengan syarat khusus. Faktor lainnya adalah besarnya keinginan beliau untuk memasukkan hadis yang benar-benar sahih, karena banyak orang yang menyampaikan kepada orang awam hadis daif, batil, munkar, dan madhu oleh
Sebab itu ia terdorong untuk menuliskan kitab Sahih. Dalam penyusunan kitab tersebut Imam Muslim banyak transpirasi oleh guru Imam Al-Bukhari, Abu Syuba. Dalam bukunya Kutub As-Sittah memaparkan beberapa keistimewaan Sahih Muslim, antara lain mempunyai muqaddimah, sesuatu yang baru dalam ilmu hadis pada masa itu. Dalam muqaddimahnya Imam Muslim menjelaskan pembagian hadis, keadaan hadis-hadis yang tertulis dalam kitabnya, keadaan para periwayat, dan menjelaskan ilat hadis. 2. Hadis hasan. Salah satu imam ahli hadis terkenal yang memiliki kitab hadis yang monumental, yaitu kitab Al-Jami' atau Sunan At-Tirmizi, bernama lengkap Muhammad bin Isa bin Sawrah bin Musa As-Sulaimi At-Tirmizi, dan beliau memiliki nama kuya Abu Isa. Imam ahli hadis ini dilahirkan pada tahun 209 Hijriah. Disebut daerah bernama Tirmizi, dan nama beliau tersebut dinisbatkan kepada sebuah sungai yang ada di daerah tersebut yang sering dikenal nama Jayhun. Para ulama berbeda pendapat akan kebetulan yang beliau alami pada waktu itu. Ada yang mengatakan bahwa beliau mengalami kebutaan sejak beliau lahir, akan tetapi yang benar adalah beliau mengalami kebutaan pada masa tua beliau, yaitu masa setelah beliau banyak melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu. Salah satu hal yang menyebabkan orang berilmu akan selalu terkenang namanya dan terus mengalir pahalanya adalah apabila dia menulis ilmu dalam suatu buku yang akan dibaca oleh manusia hingga akhir zaman. Selanjutnya kitab Sunan Ad-Darqutni, Imam Abu Al-Hasan Ali bin Umar bin Ahmad bin Mahdi bin Mas'ud bin An-Numan bin Dinar bin Abdullah Al-Baghdadi, atau lebih dikenal dengan Ad-Darqutni, lahir di Dar al-Qutb, Irak pada tahun 306 Hijriah. Adalah seorang ulama di bidang qiraat, hadis, bahasa Arab, dan sastra, dan memiliki karya sejumlah 385 dan 40. Di antaranya di bidang hadis. Ad-Darqutni wafat pada hari Kamis tanggal 8 Zulqa'dah tahun 385 Hijriah atau 995 Masehi. Jenazah beliau disolatkan oleh ulama terkemuka dalam bidang fikih pada waktu itu, yakni Abu Al-Hamid Al-Isfiyairi, lalu dimakamkan di Baghdad di pemakaman Bab al-Dair dekat dengan makam Ma'ruf Al-Qarqawi. Kitab Sunan Al-Darqutni mengulik hadis yang berkenaan dengan masalah-masalah hukum dan membentuk skema yang digunakan untuk membagi berbagai koleksi semacam itu. Dari penamanya Sunan, kitab tipe ini mengaplikasikan hadis-hadis yang dihimpun terbatas pada masalah praktik atau amalan sunnah. Namun secara umum kitab-kitab tipe Sunan seperti juga Musnad memuat hadis-hadis hukum, amalan-amalan terpuji, fadail al-amal, kisah nasihat,
adab dan tasbih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.